Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas tentang anime Tate no Yusa. Dalam video ini, gue tuh mau bahas lanjutan anime Tate no Yusa berdasarkan light novel volume 21. Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 21. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Saat ini di laboratorium, Naofumi dan yang lainnya tuh menuju kamar percobaan yang tentunya di sana ada Kill. Naofumi dan Raphtalia, mereka tuh membujuk supaya Kill jangan melakukan percobaan untuk menghilangkan traumanya. Kill di sini tetap ngotot. Kill bilang kalau dia tuh bakal menghilangkan trauma dengan bantuan Hall. Raphtalia bilang walaupun trauma sulit diatasi, tapi trauma tuh bisa dihilangkan seiring berjalannya waktu ketika manusia tuh berkembang. Jadi nggak perlu ngelakuin percobaan untuk menghilangkan trauma secara instan. Naofumi di sini juga bilang kalau trauma adalah masalah yang harus diselesaikan sendiri, walaupun itu sangat sulit dan butuh banyak waktu. Naofumi nyaranin sebaiknya nggak perlu ikut percobaan. Kill di sini tetap ngotot dan dia mau ngelakuin percobaan ngilangin trauma supaya dia tuh semakin menjadi kuat dan dia tuh nggak mau takut lagi sama monster seperti Cerberus. Karena ngotot, Naofumi di sini bilang ke Horn kalau Horn tuh harus bisa menjamin percobaannya tuh nggak gagal. Naofumi juga nanya-nanya tentang percobaan yang bakal dilakuin sama Horn. Horn di sini jelasin percobaan apa yang bakal dia lakuin kepada Kill. Intinya Horn jelasin kalau dia tuh bakal memaksa Kill untuk berubah bentuk seperti para leluhurnya di masa lalu. Jadi, kalau di masa depan tuh disebut sebagai transformasi binatang buas. Jadi di sini tuh ada dua transformasi. Yang pertama itu transformasi binatang biasa dan yang kedua itu adalah transformasi binatang buas. Nah, yang binatang buas ini atau perubahan tahap kedua itu cuma orang-orang tertentu yang bisa. Dan di party Naofumi itu yang bisa ngelakuin itu cuma Sadina dan Fall. Jadi, Hall ini mau mentransformasi Kill menjadi binatang yang buas. Dengan menjadi semakin kuat, maka Kill tuh harusnya bisa mengatasi traumanya dan dia juga bisa meningkatkan kepercayaan dirinya. Di sini dilakuin beberapa perubahan bentuk pada Kill. Contohnya seperti bentuk Cerberus, Rapchan, dan lain-lain. Tapi perubahan Kill tuh pada akhirnya tetaplah imut. Bahkan walaupun jadi Cerberus, Kill tuh tetap sangat imut. Semuanya di sini tuh diskusi tentang bentuk perubahan apa yang bakal dipilih sama Kill. Intinya, Kill tuh bakal memilih perubahan yang dia mau. Tapi pada akhirnya, perubahan Kill ini bakal tetap jadi imut. Walaupun Kill bisa mengatasi traumanya, tapi di bayangan Kill, dia tuh bakal berubah menjadi sesuatu yang ganas atau keren. Tapi ternyata malah tetap jadi imut. Kill di sini kecewa dengan perubahan miliknya. Hall juga di sini nunjukin aksesoris yang bisa memperkuat ras Rapchan. Bentuknya tuh kayak dedaunan. Naofumi juga di sini menyerap daun itu pakai perisainya dan dia tuh dapat banyak perisai. Horn di sini bilang kalau dia tuh mau memperkuat Naofumi dan para bawahannya, makanya dia tuh membuat penelitian-penelitian termasuk modifikasi. Naofumi dia paham, tapi di sini sekarang Naofumi tuh minta ke Horn untuk menonaktifkan fitur keamanan laboratorium. Singkatnya setelah ngobrol mereka pun keluar dari lab. Saat ini, Naofumi, Natalia, dan yang lainnya, mereka tuh lagi diskusi. Intinya mereka tuh diskusi tentang roh senjata, tugas seorang pacifier, perbedaan dengan masa depan, kondisi dunia saat ini, gelombang, dan lain-lain. Natalia juga di sini agak sensi kalau ada orang dari dunia lain. Contohnya tuh kayak Rei. Natalia selalu menyuruh Ren untuk pulang ke dunianya. Singkatnya mereka tuh di sini masih diskusi banyak hal. Suatu ketika di malam hari, Naofumi dan yang lainnya saat ini selesai berdagang. Naofumi melihat Cian seperti punya permintaan. Cian tuh di sini terlihat agak ragu, tapi pada akhirnya dia ngomong. Cian di sini minta Naofumi untuk menyelamatkan Mamoru. Naofumi tuh nggak ngerti kenapa harus dia yang dimintain tolong sama Cian.
Cian bilang kalau cuma Naofumi lah yang bisa menolongnya. Cian di sini mengajak Naofumi untuk ketemuan di suatu tempat di kastil. Singkatnya setelah dipikirkan, Naofumi pun mutusin mau bertemu Cian di kastil. Di tempat itu, Naofumi dan yang lainnya tuh harus membuat suara seminim mungkin dan jangan sampai ketahuan sama penjaga yang beroperasi. Intinya tempat itu semacam tempat rahasia yang banyak keamanannya dan cara kesananya juga agak ribet dan banyak aturannya. Naofumi di sini melihat bentuk Vittoria yang saat ini tuh masih sangat muda. Oh ya, Naofumi dan yang lainnya saat ini mereka tuh nggak kelihatan. Jadi emang sengaja dibuat nggak kelihatan. Sebenarnya di sini Vittoria tuh sadar kalau dia ngerasain ada orang lain selain Cian. Tapi pada akhirnya berkat Cian, Naofumi dan yang lainnya tuh nggak jadi ketahuan. Mereka saat ini menuju ke sebuah ruangan dan di sana tuh ada Mamoru. Naofumi melihat ruangan itu seperti ruangan laboratorium. Cian di sini bilang kalau dia mau Mamoru kembali ke dirinya yang lama, yaitu Mamoru yang selalu tersenyum. Cian tahu kalau Mamoru sekarang tuh lagi melakukan percobaan untuk memperkuat dirinya dan partinya. Tapi itu bukan berarti Mamoru bakal tersenyum kembali. Cian ngerasa Mamoru tuh menjadi semakin suram dan menjadi tertekan. Setelah dikasih kode, Naofumi dan yang lainnya akhirnya menunjukkan diri mereka. Mamoru di sini ekspresinya berubah menjadi sangat kesal. Alasannya karena Cian membawa Naofumi. Mamoru bilang karena ulah Cian, rencananya tuh saat ini bisa gagal total. Naofumi di sini ngerasa eksperimen yang dilakuin Mamoru terhadap anak-anak kemungkinan itu semua karena efek dari seri kutukan. Makanya di sini Cian tuh ngerasa kalau Mamoru berbeda seperti yang dulu. Nah, karena udah ketahuan, Mamoru di sini tegasin kalau aliansi yang mereka buat saat ini tuh telah berakhir. Naofumi di sini bilang kalau Mamoru nggak usah terlihat panik. Mereka tuh bisa ngobrol baik-baik. Tapi di sini Mamoru nggak peduli dan dia tuh mengaktifkan sesuatu. Gak lama para anak-anak yang dirawat Mamoru, mereka semua tuh tiba-tiba ngerasain sakit di dadanya. Naofumi di sini paham kalau Mamoru tuh telah melakukan modifikasi manusia. Makanya dia tuh bisa ngasih kekuatan itu kepada orang-orang yang telah dimodifikasi. Naofumi di sini ingat ketika leveling bersama Cian. Saat itu Naofumi tuh ngerasa kalau Cian tuh sangat lemah, tapi ternyata Cian tuh tiba-tiba menjadi sangat kuat dan brutal. Naofumi sekarang akhirnya paham kalau itu semua karena Cian tuh mengaktifkan kekuatan modifikasi manusianya. Cian di sini berubah gak jadi kucing, melainkan harimau putih yang di masa depan hal itu disebut dengan ras Hakuko. Selain itu, anak-anak lain juga berubah menjadi ras Susaku, Genmu, dan Aotatsu. Jadi keempat ras yaitu Hakuko, Susaku, Genmu, dan Aotatsu, mereka tuh adalah ras yang mendirikan negara Faubre. Naofumi di sini akhirnya paham bahwa keempat ras itu adalah hasil dari modifikasi manusia yang udah dilakuin sama Mamoru. Naofumi juga di sini berpikir banyak modifikasi yang terjadi di dunia yang sekarang. Makanya di masa depan ada banyak hewan-hewan legenda seperti yang ada di bumi. Naofumi dan yang lainnya saat ini dikepung sama Mamoru dan para pengikutnya. Tentunya mereka juga diserang. Naofumi di sini langsung buat pertahanan. Naofumi bilang sebaiknya Mamoru nggak melakukan permusuhan. Naofumi tahu kalau Mamoru tuh sangat khawatir dan takut sama Natalia yang merupakan kaisar surgawi, dan Natalia juga punya kekuatan Pacifier dan itu tentunya akan merepotkan para pahlawan. Naofumi bilang Raphtalia juga di sini adalah kaisar surgawi, jadi Raphtalia tentunya sekuat Natalia. Cian di sini terlihat menahan perubahannya. Cian juga di sini terlihat sangat sedih. Naofumi menyuruh partinya untuk bergerak melawan. Raphtalia di sini mulai pakai katananya, tapi anak seperti Susaku, dia tuh berhasil menghindarinya. Dan Raphtalia tuh saat ini diserang, tapi Naofumi menahannya pakai perisainya. Ren juga di sini mulai menyerang pertahanan Naofumi. Naofumi dan yang lainnya saat ini agak terdesak. Mamoru juga di sini tentunya, dia tuh pakai perisainya untuk menahan segala serangan party Naofumi. Saat ini Mamoru pakai mantra yang belum pernah diketahui sama Naofumi. Naofumi berpikir kalau itu adalah sihir kuno yang hilang. Tapi pada akhirnya serangan itu berhasil dihentikan sama naga iblis yang saat ini tuh ada di perisainya Naofumi. Naofumi juga di sini ngasih buff serangan kepada partinya.
Naofumi juga di sini mengamati teknik-teknik Mamoru. Kedua Rapcan juga saat ini mulai bergerak. Naga iblis juga di sini ngasih beberapa saran. Mereka pun saat ini mulai pakai ilusi. Di sini terlihat juga kalau Qian tuh menyuruh Mamoru untuk segera berhenti. Naofumi di sini ngerasa kalau sihir-sihir Mamoru tuh lebih memperlambat atau menghambat musuhnya. Jadi istilahnya Mamoru tuh mensupport partinya. Sihir ilusi saat ini berefek pada party Mamoru. Mereka tuh terjebak di dalam ilusi. Mamoru pun di sini mulai serius dan dia tuh ngeluarin perisai hitam yang tengahnya tuh berbentuk seperti salib. Skill reaksi benci pun dilancarkan. Dengan skill itu, semua serangan tuh akan berubah target ke arah Mamoru. Raptalia dan Vol saat ini bergerak untuk menyerang Mamoru. Serangan Raptalia tuh dihentikan sama perisainya. Vol di sini membentuk klon semi transparan. Jadi sekarang terlihat seperti ada dua Vol yang bertarung. Terdengar juga benturan keras karena Mamoru menahan serangan-serangan dari Vol. Raptalia juga di sini mulai menyerang lagi. Mamoru di sini bertahan dari serangannya Raptalia. Karena bertahan dari Raptalia, tentunya Mamoru saat ini kena serangan dari Vol. Keluar darah dari mulut Mamoru. Raptalia dan Vol saat ini mereka tuh agak mundur. Mamoru bilang serangan kayak gitu gak akan pernah bisa mengalahkannya. Mamoru tegasin kalau mau ngalahin dia, maka Naofumi dan yang lainnya tuh harus menyerang seperti mau membunuh Mamoru. Naofumi saat ini melihat perisai Mamoru ada permata yang besar dan itu ngeluarin cahaya ungu kedap-kedip. Naofumi melihat luka-luka Mamoru mulai disembuhkan. Mamoru di sini dia tuh ngelepasin skill yang membuat anak-anak untuk menyerangnya. Jadi anak-anak tuh sekarang bukan menyerang party Naofumi, melainkan menyerang ke arah Mamoru. Saat ini, anak-anak yang terjebak di dalam ilusi party Naofumi, mereka tuh saat ini diperintahin untuk menyerang Mamoru. Tentunya Mamoru menahan semua serangan tersebut. Anak-anak itu juga terlihat ngeluarin air mata. Raptalia tuh di sini nggak ngerti sama tujuannya Mamoru. Mamoru di sini meremehkan Naofumi karena nggak tahu apa yang dilakuin sama Mamoru yang sekarang. Perisai Mamoru saat ini bercahaya dan Mamoru juga ngeluarin aura jahat. Aura itu membuat anak-anak yang menyerang Mamoru kembali lagi ke dalam ilusi party Naofumi. Dan saat ini anak-anak juga terjebak dalam ilusi lagi. Naofumi di sini ngerasa kalau Mamoru tuh bakal ngeluarin serangan yang merupakan akumulasi dari serangan anak-anak padanya. Naofumi di sini ngeluarin dua perisai mengambang, yaitu perisai kemarahan dan perisai kasih sayang. Tentunya tujuannya untuk memblokir serangan api hitam yang dilancarkan sama Mamoru. Naofumi juga pakai perisai Sakura Stone untuk menambahkan pertahanannya. Tapi ternyata serangan Mamoru tuh sangat kuat dan membebani Naofumi. Naofumi di sini ingat tragedi kematian dari Atla. Sejak saat itu, Naofumi tuh bersumpah bakal melindungi partinya. Dan sekarang Naofumi tuh terus berjuang untuk menahan serangan dahsyat dari Mamoru. Perisai amarah dan kasih sayang saat ini mulai berputar dan menahan serangan Mamoru. Dan akhirnya serangan itu berhasil dihentikan. Mamoru kaget karena serangan hebatnya tuh berhasil dihentikan. Naofumi di sini bilang ke Mamoru, sebaiknya Mamoru tuh jangan pernah meremehkannya. Naofumi bilang kalau dia tuh tahu kalau Mamoru tuh sekarang seperti menanggung beban yang berat. Naofumi di sini pengen tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ren di sini menghentikan pertarungan. Ren bilang kalau saat ini Naofumi bertarung sambil memperhatikan sekitarnya dan Naofumi tuh nggak merusak apapun yang ada di ruangan. Qian juga di sini menyuruh Mamoru untuk menghentikan pertarungan. Mamoru pun memasukkan kembali anak-anak ke dalam tabung dan menghentikan pertarungannya. Mamoru di sini mulai cerita. Semua yang dia lakuin, semuanya bermula dari kejadian di mana Filolia meninggal. Mamoru di sini memperkenalkan familiar miliknya, yaitu Fimonoa, Vigia, dan Vittoria. Mereka bertiga ini dikasih nama sama Filolia, dan mereka adalah keturunan dari Filolia, tentunya yang bekerja sama bersama Mamoru. Di sini Mamoru bilang kalau Filolia dipilih sebagai pahlawan cakar dan dia dipanggil dari dunia yang sama seperti Ren. Awalnya Filolia bingung kenapa dia tuh bisa dipanggil ke dunia lain, tapi pada akhirnya dia bisa dengan cepat menyesuaikan diri dan singkatnya dia tuh jadi tangan kanannya Mamoru. Kejadian Filolia ini
Sama kayak kejadian Shieldina yang dipanggil ke dunia Kizuna untuk dijadikan pahlawan Ofuda. Singkatnya, Mamoru dan yang lainnya saat itu berhadapan dengan musuh yang bernama Suzaku. Tentunya Suzaku adalah salah satu hewan penjaga seperti kura-kura, phoenix, dan lain-lain. Pertarungan saat itu berlangsung sangat sengit. Qian dan anak-anak lain tuh penasaran dan akhirnya mereka menonton perang. Sampai akhirnya Suzaku mengamuk gak terkendali. Suzaku mau menyerang Qian dan yang lainnya. Tapi saat itu Philolia menghentikan Suzaku yang mau menghabisi anak-anak. Philolia pun akhirnya mati terbakar menjadi abu. Singkatnya, Suzaku berhasil dikalahin. Mamoru di sini dengan sedih bilang kalau dia tuh sangat mencintai Philolia. Bahkan harusnya kalau Philolia nggak mati, dia dan Philolia tuh harusnya segera menikah ketika pertarungan berakhir. Mamoru tahu kalau terus bersedih tuh nggak ada gunanya. Makanya sejak saat itu, Mamoru tuh bertekad untuk menjadi semakin kuat apapun caranya. Dia tuh gak mau kehilangan lagi. Dia dan Horn mulai mengubah manusia di Selteran menjadi manusia modifikasi supaya mereka tuh kuat dalam bertempur. Horn juga di sini cerita alasan di masa depan manusia setengah binatang bisa berubah bentuk ke bentuk binatang buas. Itu semua karena penelitian yang dilakuin sama Horn dan Mamoru. Mamoru juga di sini ngasih tahu kalau dia tuh mencoba untuk melakukan penelitian supaya bisa menghidupkan kembali Philolia. Mendengar kisah-kisah Mamoru, itu semua hampir mirip dengan kejadian-kejadian yang dialami sama Naofumi di masa depan. Itu seperti pengulangan sebuah sejarah. Ketika Atla mati, untungnya jiwa Atla langsung dimasukkan ke dalam perisai. Sehingga jiwa Atla tuh nggak dipakai sama Phoenix untuk dijadiin bahan bakar untuk membuat pelindung dunia. Kalau jiwa Atla nggak masuk perisai, Naofumi ngerasa kalau dia juga bakal menempuh jalur yang sama seperti Mamoru yang mau menghidupkan kembali Philolia. Qian bilang kalau dia tuh bakal melakukan yang terbaik supaya Mamoru nggak menderita. Walaupun Qian gak sekuat Philolia, Qian bertekad akan menjadi taring bagi Mamoru. Lagi-lagi di sini Naofumi tuh ngerasa kalau Qian tuh sangat mirip seperti Raphtalia dan Atla. Raphtalia tuh bertekad mau menjadi pedang Naofumi. Sedangkan Atla tuh mau menjadi perisai Naofumi. Mamoru di sini berlutut dan dia menangis. Qian di sini memeluk Mamoru. Mendengar cerita Mamoru, Rapchan di sini mulai bergerak dan melakukan sesuatu. Semua orang di sini terlihat kaget ketika melihat apa yang dilakuin sama Rapchan. Naofumi bilang kalau Rapchan tuh tahu tentang jiwa. Jadi kemungkinan Rapchan mau bantu untuk mencari jiwa-jiwa Philolia. Mamoru di sini terlihat senang karena Rapchan bisa membantunya dalam meraih impiannya. Di sini diketahui juga bahwa kemungkinan besar ras Philolia yang ada di masa depan, nama ras itu merupakan kependekan dari nama Philolia. Itu artinya ras mereka tuh diciptain sama Mamoru dan Horn. Oh ya, Philolia ini adalah saudara dari Ren. Dan Philolia ini bukanlah nama aslinya, melainkan nama lain. Nama asli Philolia tuh adalah Lane. Diketahui juga, alasan ras Philolial tergantung pada kekuatan pahlawan. Itu semua karena Horn gak mau menciptakan makhluk yang terlalu kuat. Itu bisa membahayakan dunia jika banyak Philolial yang kuat. Makanya, Horn tuh menciptakan Philolial tergantung pada kekuatan pahlawan. Jadi Philolial tuh bakal sangat kuat kalau dipelihara sama pahlawan. Singkatnya, eksperimen membangkitkan Philolia terus dilakukan. Ketika lagi fokus-fokusnya melakukan eksperimen, tiba-tiba Mamoru tuh kesal karena gelombang berikutnya akan terjadi dalam waktu 1 jam lagi. Naofumi di sini bilang kalau dia juga bakal ikut melawan gelombang. Naofumi tuh selalu terlibat dan ikut membantu jika ada gelombang. Naofumi dan yang lainnya akhirnya pun kembali ke desa dan mereka tuh di sana bersiap untuk menghadapi gelombang. Mereka menyiapkan segala hal untuk menghadapi gelombang, mulai dari para petarungnya, senjatanya, dan lain-lain. Di sini juga Naofumi menyuruh Vol untuk banyak ngobrol sama Qian. Qian adalah ras Hakuko yang pertama, jadi nggak ada salahnya kalau Vol dan Qian tuh saling mengobrol. Singkatnya, Naofumi dan yang lainnya tuh saat ini menghadapi gelombang. Naofumi di sini mengamati gelombang. Ternyata gelombang di masa lalu dan di masa depan tuh sangat jauh berbeda. Di dunia yang sekarang atau masa lalu, gelombang saat ini tuh terlihat seperti hiburan para dewa.
Oke, jadi gelombang yang di sini tuh lebih kayak Colosseum. Ada orang juga yang terlihat menjadi seorang MC dan dia ngasih tahu aturan game di gelombang yang sekarang. Dan ada juga kamera untuk merekam kejadian yang berlangsung. Itu artinya gelombang di sini tuh lebih kayak hiburan untuk para dewa. Hiburan utama di gelombang ini adalah pahlawan busur melawan pahlawan kuas, dan pahlawan sisanya tuh bakal menghadapi para monster. Dan aturan gelombang tuh sangat mutlak, jadi mau gak mau harus ditaati. Kalau ada yang menyerang penyelenggara gelombang, maka mereka semua tuh bakal dibunuh. Dewa dan antek-anteknya tuh sangat sulit dikalahkan. Kalau membantah dan gak ikut aturannya, maka para pahlawan tuh bisa musnah dan dunia tuh bakal hancur. Di sini Ren tuh menantang penyelenggara gelombang yang disebut dengan Cathead, atau lebih tepatnya manusia kepala kucing. Cathead di sini tentunya melayani itu. Sebelum acara gelombang benar-benar dimulai, Cathead mau melakukan pertarungan dengan Ren dan yang lainnya. Mereka semua pun diteleport ke suatu tempat. Di sini yang gak diajak cuma Sen. Tentunya Naofumi tuh nggak tahu alasannya kenapa Sen gak diajak. Cathead di sini ternyata tahu kalau di hadapannya tuh ada banyak pahlawan. Naofumi di sini melihat Ren yang sangat marah dan Naofumi pun saat ini nenangin Ren. Naofumi juga mau kalau Ren tuh melakukan yang terbaik. Cathead di sini bilang menantang dewa adalah puncak dari kebodohan. Cathead di sini mulai bergerak. Di sekitarnya tuh saat ini ada banyak pedang mengambang. Naofumi di sini ngasih buff kepada semua orang. Tentunya dibantu juga sama naga iblis yang ada di perisai Naofumi. Raphtalia saat ini bergerak dengan kecepatan yang tinggi, tapi Cathead bisa mengikuti Raphtalia dan bahkan melancarkan serangan ke perut Raphtalia pakai pedang mengambangnya. Raphtalia pun akhirnya terpental cukup keras. Naofumi saat ini sadar dengan perbedaan kekuatannya. Raphtalia yang udah dikasih buff masih nggak ada apa-apanya dibandingkan sama Cathead. Naofumi di sini langsung menyembuhkan Raphtalia, tapi tiba-tiba Cathead ada di dekat mereka. Dia pun mengayunkan pedangnya dan dia menghancurkan kedua perisai mengambang Naofumi, dan itu menciptakan gelombang kejut yang hebat. Naofumi dan Raphtalia akhirnya terpental 10 meter ke udara. Cathead juga di sini mulai bergerak ke arah Ren dan Fall. Mereka juga terpental karena serangan dari Cathead. Cathead di sini meremehkan semuanya. Terlihat juga kalau Cathead tuh saat ini masih menahan diri. Ren di sini mulai pakai serangan jarak jauh dengan pedangnya, tapi itu masih belum apa-apa di hadapan penghalang dari Cathead. Naofumi saat ini berpikir keras tentang apa yang harus dia lakuin. Tapi tiba-tiba perisai Naofumi itu berdenyut dan perisai saat ini ngeluarin perisai Zero. Naofumi di sini ngerasa kalau berdenyutnya perisai miliknya tuh merupakan sebuah petunjuk. Naofumi pun saat ini ngasih buff untuk mengubah Fall ke bentuk binatang buasnya, atau lebih tepatnya perubahan ke tahap yang kedua. Cathead di sini langsung ada di hadapan Naofumi dan menyerang Naofumi, tapi Naofumi saat ini menahannya. Naofumi di sini pakai perisai Zero. Sebenarnya perisai Zero itu adalah perisai sampah dengan statistik pertahanan yang sangat rendah, tapi ternyata perisai itu punya keahlian yang lain, dan itu mampu menahan segala jenis serangan dari Cathead yang merupakan orang penyandang nama dewa. Cathead di sini terkejut dan dia tuh nggak ngerti kenapa serangannya bisa gagal. Naofumi saat ini menarik kerah baju dari Cathead. Cathead di sini mencoba untuk lepas, tapi dia tuh selalu gagal karena pertahanan Naofumi sangat kuat. Ren juga di sini pakai pedang Zero miliknya, dan itu berhasil menembus pertahanan milik Cathead yang saat ini lagi dipegang Naofumi. Ren juga saat ini menebas punggung dan memotong tangan dari Cathead. Cathead saat ini kesakitan dan dia tuh terus berteriak. Cathead tuh nggak ngerti kenapa dia tuh bisa terdesak. Cathead saat ini menyadari sesuatu. Cathead curiga kalau dia tuh saat ini menghadapi para pemburu dewa. Ren, Raphtalia, dan Fall, mereka tuh melakukan serangan kuat secara bersamaan. Tentunya mereka semua tuh pakai senjata versi Zero. Cat terus digempur sama serangan yang hebat. Tentunya dia tuh langsung mati. Mereka menghancurkan Cathead sampai ke jiwanya. Mereka akhirnya berhasil ngalahin orang yang menyandang nama dewa. Di sini Natalya kaget karena Naofumi bisa ngalahin Cathead. Mereka pun di sini ngobrolin Naofumi dan yang lainnya, karena mereka tuh akhirnya bisa ngalahin orang yang menyandang nama dewa.
Mereka juga saat ini berpikir, jika orang yang menyandang dewa telah dikalahkan, itu artinya kemungkinan besar gelombang telah berakhir dan dunia tuh harusnya saat ini telah damai. Tapi ternyata itu cuma mimpi. Gak lama datanglah manusia berkepala anjing, jadi sebut aja namanya Doghead. Doghead ini terlihat kesal karena Cathead dibunuh. Doghead di sini terus menghardik dan bilang sampah kepada Naofumi dan yang lainnya. Doghead juga bilang, para sampah tuh jangan terlalu senang hanya karena udah tahu cara untuk ngalahin para dewa. Naofumi di sini mengancam Doghead. Kalau Doghead macam-macam, maka Naofumi dan yang lainnya bakal langsung membunuh Doghead. Doghead di sini terlihat sangat marah. Doghead gak akan pernah melupakan penghinaan yang telah dia terima. Doghead tegasin kalau Naofumi dan yang lainnya tuh bakal menerima murka dan amarah dari para dewa. Gak lama Doghead pun menghilang bersama Maya temannya. Jadi Doghead ini juga merupakan salah satu penyandang nama dewa. Setelah Doghead pergi, Naofumi dan yang lainnya mereka tuh ngobrol lagi. Dengan kejadian ini, itu artinya orang-orang yang menyandang nama dewa, mereka semua tuh ketakutan dengan para pemburu dewa. Orang-orang yang bisa ngalahin dewa, mereka tuh disebut sebagai pemburu dewa. Naofumi di sini bilang, kalau senjata seri Zero tuh sangat berpengaruh. Walaupun senjata itu sangat lemah, tapi ternyata sangat berpengaruh ketika melawan para dewa. Oh ya, seri Zero ini didapat Naofumi dan yang lainnya tuh dari reruntuhan kuno. Mendengar seri Zero didapat dari reruntuhan kuno, Horn di sini bilang kemungkinan besar para pemburu dewa telah memberikan petunjuk kepada orang-orang di masa depan supaya bisa mengalahkan para dewa. Naofumi juga di sini berpikir kalau dia tuh harus diskusi sama Victoria yang ada di masa depan. Banyak hal yang mau ditanyain sama Naofumi. Oh ya, setelah ngalahin Cathead, mereka juga membasmi monster-monster yang dimunculin dalam gelombang. Mereka juga di sini saat ini lanjut mengobrol. Naofumi di sini bilang, saat ini mereka tuh udah bisa menyerang balik dalang di balik gelombang. Akhirnya mereka tuh udah tahu cara untuk membunuh para dewa. Naofumi di sini menyuruh semua orang untuk menjadi lebih kuat lagi. Tujuannya untuk membasmi orang-orang yang menyandang nama dewa. Semua orang berteriak dengan tekad yang kuat. Mereka tuh akhirnya menemukan langkah untuk mengakhiri gelombang. Walaupun Naofumi dan yang lainnya berhasil ngalahin orang yang menyandang nama dewa, tapi pada akhirnya mereka tuh masih belum tahu cara untuk kembali ke masa depan. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.